Oke anak-anakku, hari ini kita akan membahas satu persatu TPABS Fisika tahun 2020. Soal pertama. Pada soal pertama ini kita diminta untuk mengurutkan langkah-langkah yang benar terkait dengan metode ilmiah 1 sampai 6. Oke. Yang pertama, tentu saja dalam urutan metode ilmiah adalah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, nomor 2 adalah merumuskan masalah. Nomor 3, setelah merumuskan, menyusun hipotesis. Setelah hipotesis ada, barulah melakukan penelitian atau mengambil data. Setelah mengambil data, datanya kita analisis, dan data hasil dari penelitian setelah kita analisis, kita bisa menyusun kesimpulan. Mudah sekali ya. Oke, nomor 2. Pada soal nomor 2, kalian diminta untuk membaca hasil pengukuran dari salah satu alat ukur dalam fisika. Kebetulan alat ukur adalah micrometerscope. Sebelum kita menjawab, kalian harus pahami bahwa micrometerscope itu memiliki 2 skala. Yang pertama adalah skala utama. Kemudian yang kedua adalah skala Nonius. Oke, yang ini adalah skala utama dan yang di sini adalah skala Nonius. Kemudian ketelitian alat ukur micrometerscope adalah (0,01 mm). Oke, langkah pertama adalah kalian baca dulu skala di skala utama. Pada skala utama itu yang bisa kita baca dengan tepat yakni 5,50 mm. Kemudian terlihat ada sisa di sini. Cara membacanya adalah kita melihat di skala Noniusnya, di mana skala antara skala Nonius dan skala utama harus sejajar atau berada dalam satu garis. Sehingga dalam soal sangat jelas angka skala Nonius sejajar dengan skala utama pada angka 25. Ini kalau kita tuliskan adalah 0,25 mm. Dan hasilnya kita tambahkan 5,75 mm. Sangat mudah sekali, insya Allah. Kemudian kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini merupakan perpaduan antar gaya. Pada soal nomor 3 kalian diminta untuk mencari resultan, besarnya nilai resultan dari 3 gaya yang berada pada sistem koordinat. Langkah pertama adalah kita mencari komponen dari masing-masing gaya. Yang pertama kita mencari komponen F1, di mana F1 memiliki sumbu X dan sumbu Y. F1X sama dengan F1 pada sumbu X menggunakan cos theta, sehingga F1 nya adalah 10, kemudian cos 37.
10 cos 37 adalah 0,8. Kemudian jangan lupa mengasih simbol I, artinya adalah bahwa nilai 8 ini terletak pada posisi sumbu X. Kemudian komponen di sumbu Y kita menggunakan sin, yakni 10 kemudian sin 37, yakni 10 kali sin 37 adalah 0,6. 10 kali sin 37 0,6, hasilnya adalah 6. Simbolnya untuk sumbu koordinat di sumbu Y adalah J. Kemudian kalian lakukan langkah yang sama seperti F1 pada F2 dan F3. Oke, kita lanjutkan. F2, F2X, kita langsung saja. Oh ya, pada F1 itu kalau dalam sistem matematika sederhana, posisi F1 itu berada di daerah kedua, yakni kalau ini katakanlah ini adalah daerah pertama, kemudian daerah kedua, kemudian ketiga, dan ini keempat. Pada daerah pertama ini ada konsep bahwa semua variabel sin konstan itu adalah positif. Sin konstan positif. Kemudian pada yang kedua hanya sin yang positif, yang ketiga tan yang positif nilainya, kemudian yang keempat cos yang positif, sehingga F1 itu berada pada interval kedua atau daerah kedua, ya, daerah kedua, di mana hanya nilai sin yang positif, sehingga ini kita apa namanya, nilainya negatif. Oke, sementara sin tetap positif. Oke, lanjut ke F2. F2X berarti nilainya adalah 16. Kemudian cos garis lurus kita bisa menggunakan cos 0 atau cos 180, dan nilainya adalah positif. Cos 0 1, cos 0 1, berarti 16 kali 1 sama dengan 16i. Sedangkan pada di koordinat sumbu Y, F2 tidak memiliki atau nilainya 0, sehingga tidak perlu kita cari. Kemudian F3, oke, memiliki sumbu X dan sumbu Y. Jadi 20 cos 53, 20 dikali cos 53 itu adalah 0,6. 20 kali 0,6 12i, positif karena di daerah 4 cos adalah positif. Kemudian F3y di sumbu Y, yakni 20, negatif karena di wilayah 4 sin 53. Ini 20 kali minus 0,8, hasilnya adalah 16 minus 16J. Oke.
Langkah selanjutnya adalah untuk mencari nilai resultan, kita kumpulkan jadi satu total sigma F, yakni F1, F2 plus F3. Kita kumpulkan yang I 8, E-8, kemudian plus 16 plus 12 I ditambah, kita kumpulkan yang Y di sumbu Y yakni 6, kemudian minus 16 J. Kita mendapatkan komponen sigma F yakni 8 tambah 16 8 jadi 20I, 6 dikurangi 16 berarti minus 10 J. Oke, ini masih komponen resultan. Bagaimana cara mencari nilai resultan? Kita kuadratkan resultan dari gaya, yakni kita kalikan nilai dari komponen F nya atau komponen resultan, yakni 20 kuadrat plus minus 10 kuadrat, 400 ditambah 10 tambah 100 akar 500, atau bisa 5 kali 100, dan nilai 100 nya kita keluarkan berarti 10 akar 5. Oke, jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 4. Oke. Sebuah benda A ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Kemudian 4 second kemudian benda B juga ditembakkan dari tempat yang sama dengan kecepatan awal 10 meter per second. Setelah 1 sekon benda B ditembakkan, berapa jarak kedua benda? Berarti kita punya benda A, kita tembakkan ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Kemudian selang 4 second kita tembakkan, selang 4 second kita tembakkan benda B dengan kecepatan 10 meter per second. Pertanyaannya adalah, setelah 1 second benda B ditembakkan, berapa jarak atau selisih antara A dan B? Oke, ini berarti kalau begitu benda A sudah bergerak 5 second. Kenapa? Karena benda A ditembakkan terlebih dahulu, 4 second kemudian benda B, dan yang diminta adalah 1 second setelah benda B ditembakkan. Itu berarti benda A sudah bergerak selama 5 second. Kita cari berarti ketinggian A yang sudah dengan menggunakan rumus H, gerak GLBB diperlambat karena bergerak vertikal dari atas ke bawah melawan gravitasi, V0T minus setengah GT kuadrat. Berarti 30. Ingat, benda A itu sudah bergerak 5 second. 5, kemudian setengah, G nya kita ambil 10, kemudian 5 kuadrat, 35 150, kemudian ini kita sederhanakan, 5 kali 25 125,
25 meter. Kemudian yang B, ingat yang B berarti baru bergerak selama 1 second, sama VOT minus setengah GT kuadrat, sama dengan 10 kali 1 minus setengah kali 10 1 kuadrat. T nya adalah 1 second. 5, kemudian setengah kali 10, ini 10, setengah kali 10 adalah 5, yakni 5 meter. Kalau kita perhatikan, kita mendapatkan ketinggian A 25 meter, ketinggian B 5 meter. Berarti selisihnya berapa? Selisih antara benda A dan benda B, yakni 25 dikurangi 5 sama dengan 20 meter. Insya Allah mudah sekali. Oke, soal nomor 5. Kita diminta mencari tegangan tali antara balok A dan balok B, di mana A dan B dihubungkan kemudian ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton pada sudut elevasi 37 derajat. Langkah pertama adalah kita mencari A pada sistem berikut. Oke, kita mencari A dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian sigma F kita pecah menjadi, kalau kita perhatikan sistem ini, berarti arah gaya adalah katakanlah ke kanan ya. Kemudian benda A dan B akan berusaha mempertahankan, gayanya akan berusaha mempertahankan sehingga berlawanan, sehingga kita mendapatkan F dikurangi berat A kurangi berat B sama dengan M nya gabungan MA plus MB kali A. Kemudian karena ada sudut elevasi, berarti F di sini bisa kita pecah, F sama dengan cos ya, samping cos theta. Kemudian berat A karena ada koefisien gesekan berarti setara dengan gaya gesekan pada balok A, sehingga gaya gesek A. B juga demikian, ada gaya gesek B setara, jadi berat B setara dengan gaya geseknya, yakni berat gaya gesek B kemudian MA MB kali A. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan detailnya. Yang belum kita ketahui adalah gaya gesek A dan B. Oke, kita coba mencari gaya gesek A dulu. Kenapa? Karena gaya gesek di A itu cara mencarinya sedikit berbeda dengan di B. Kenapa? Karena gaya gesek di A itu ada gaya tambahan sebesar F sama dengan 50 Newton, maka cara mencarinya sedikit berbeda. Oke, kita berusaha mencari gaya gesek di A terlebih dahulu. Ini berat, ini normal, sehingga kita mendapatkan persamaan F ditambah normal sama dengan beratnya, berat ke bawah. Berarti kemudian kita rinci terlebih lanjut, kita mendapatkan, kita setarakan dengan normal, berarti F sin theta N kemudian M kali G. F nya 50 sin 37 plus normal, kemudian M nya 4 kali 10, 50 sin 37 0,6 plus normal 40, 30 normal 40, selisihnya berarti 40 kurangi 30. Kita mendapatkan gaya normalnya di A adalah 10 Newton. Oke,
Kalau sudah begitu, kita langsung masukkan ke persamaan ini. F nya 50, kemudian cos 37. Masih ingat persamaan gaya gesek secara umum adalah F sama dengan mu kali normalnya, sehingga kita bisa menentukan di sini 10 ini setara dengan normal di A. Kita sudah menemukan bahwa normal di A adalah 10, sehingga mu kali normal A kemudian minus mu normal B, kemudian masanya adalah, massa gabungan adalah 4 plus 1 kali A. Kita langsung mencari 50 cos 37 adalah 0,8, mu nya 0,2, normalnya 10, mu nya juga sama 0,2. Normal B berarti sama dengan beratnya M kali G, masanya 1 kali 10, berarti 10 Newton ya. Masanya 1 dikalikan gravitasi 10, kemudian 5A. Kita mendapatkan 40 kurangi 2 sama dengan 5A, 36 5A. Berarti A sama dengan 36 dibagi 5, 7,2 meter per second kuadrat. Oke, kita sudah mendapatkan A, tinggal kita menentukan tegangan antara A dan B. Kita bisa mencarinya langsung dengan cara memecah sistem berikut menjadi seperti ini. Oke, atau yang ini. Karena ini dalam satu sistem, berarti tegangan antara A dan B sama. Kita mencari sistem A perbagian dengan B itu setara. Oke, langsung saja saya pilih tegangan yang pada sistem B. Jadi sigma F sama dengan MB kali A. Kalau kita lihat bahwa tegangan di T itu nilainya sebesar T sama dengan massa B, yakni 1, kemudian percepatannya adalah 7,2, sehingga kita mendapatkan tegangan di B adalah 7,2